Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dukung kami dengan cara like, share, subscribe. Semoga channel kami bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih menghendaki kita untuk kita hidup kembali setelah Allah mematikan kita dalam tidur kita. Artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita senantiasa bertobat, untuk kita senantiasa mengupgrade kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayangnya ketika kita tertidur lalu kita bangun, yang pertama kali diingat itu bukan memuji Allah, bukan mengucap alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita karena Allah telah menghidupkan kita. Tapi yang paling sering kita ingat ketika kita bangun itu mana HP saya gitu. Atau yang kita ingat urusan-urusan di hari kemarin yang belum selesai. Misal perniagaan yang belum beres di hari kemarin, itu yang biasanya sering kita ingat ketika kita bangun tidur. Sehingga kita lupa bersyukur bahwa Allah telah menghidupkan kita setelah kematian kecil kita. Kita lupa bersyukur bahwa Allah masih memberi kita waktu untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, di kesempatan ini mungkin singkat saja ya, simple. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita dalam menuntut ilmu itu harus memiliki adab dan juga panduan kita dalam menuntut ilmu. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika kita menuntut ilmu itu kita akan mendapati 3 tingkatan. Sehingga dari tingkatan ini kita tahu kita posisinya ada di mana gitu. Tingkatan yang pertama yaitu seseorang penuntut ilmu itu ketika masih berada di tingkat pertama dia akan merasa takabur atau sombong gitu tuh. Jadi merasa karena dia baru mempelajari suatu ilmu, dia merasa paling tahu, paling memahami tentang ilmu. Sehingga fenomena hari ini banyak seseorang biasa yang memvonis seorang alim gitu. Ya kan? Karena dia sejatinya baru berada di level 1 seorang penuntut ilmu. Lalu yang level 2 adalah tawadu. Dan level paling terakhir adalah tidak merasa memiliki apa-apa gitu, karena saking luasnya ilmu gitu. Jadi ketika kita mendalami ilmu, ternyata masih banyak ilmu yang belum kita ketahui selama ini gitu. Karena Al-Imam Ahmad bin Hambal pernah mengatakan bahwa kita sebagai manusia itu
butuh terhadap ilmu itu lebih daripada kita butuh terhadap makan dan minum. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, manusia itu membutuhkan ilmu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Karena ilmu dibutuhkan oleh manusia dalam setiap saat, sedangkan makan dan minum hanya dibutuhkan manusia paling tidak sehari sekali atau 2 kali atau paling banyak 3 kali. Sedangkan ilmu itu lebih dari itu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita dalam hidup ini tentu harus senantiasa menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan Imam Ibnu Rajab mengatakan dari hadis ini ada 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi yang pertama, memahami konteks hadis secara utuh aja. Terus yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Karena hidayah inilah yang nantinya akan mengantarkan seseorang itu ke surga. Lalu yang ketiga, menuntut ilmu akan mengantarkan pada ilmu yang lain. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita mengetahui sesuatu hal. Ketika kita mengetahui sesuatu hal, kita akan mengamalkan hal itu. Dan dengan kita mengamalkan hal itu, maka kata ulama, Allah akan mewarisi ia ilmu yang belum dia ketahui gitu. Jadi balasan dari kita menuntut ilmu, kita mengamalkan ilmu adalah ilmu-ilmu yang lain. Jadi dari hadis ini terdapat 3 poin, yaitu konteks secara utuh, bahwa dengan menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan bagi kita menuju surga. Yang kedua, dengan menuntut ilmu kita akan mendapatkan hidayah, dan hidayah ini yang akan mengantarkan kita ke surga. Yang ketiga, dengan menuntut ilmu lalu kita mengamalkan ilmu, maka Allah akan mewarisi kita ilmu-ilmu yang lain yang belum kita ketahui. Imam As-Syafi'i rahimahullah berkata, beliau pernah bertanya kepada gurunya Imam Syafi'i ini namanya Al-Waqi, mengenai buruknya hafalan Imam Syafi'i. Masya Allah, seorang ulama yang kita kenal justru sangat mudah dalam menghafal, masih merasa memiliki hafalan yang buruk. Jadi Imam Syafi'i berkata kepada gurunya tentang buruknya hafalannya. Maka gurunya menasihati Imam Syafi'i agar meninggalkan maksiat. Kata gurunya, ketahuilah bahwa ilmu itu sebuah karunia dari Allah, dan Allah tidak akan memberikan kepada pelaku maksiat. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita ingin kita mudah menerima ilmu, maka kita tinggalkan maksiat. Jadi kalau misal selama ini kita sulit memahami suatu ilmu, kita sulit menghafal Al-Quran ataupun ilmu-ilmu yang lain, mungkin dalam diri kita masih ada sisa-sisa maksiat gitu. Maka kita bersihkan maksiat yang ada dalam diri kita sedikit demi sedikit. Lalu ada juga perkataan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Kata Salman Al-Farisi, ilmu itu sangat banyak, sedangkan umur kita pendek. Maka apalagi ini juga nasihat bagi mungkin orang-orang yang baru belajar di usia, katakanlah di usia senja gitu. Jadi harus lebih memilih ilmu yang utama dulu. Karena sekalipun kita belajar dari kecil, tetap ilmu itu sangat banyak dan umur kita itu pendek, tidak cukup untuk mempelajari suatu ilmu. Maka dalam mempelajari suatu ilmu, kita harus memiliki tahapan yang benar. Misal kita mempelajari ilmu yang wajib-wajib dulu, misal berkaitan tentang sholat, tentang tauhid, dan juga ibadah-ibadah yang wajib. Nanti
baru selanjutnya ibadah-ibadah yang sunnah. Karena ya itu, ilmu itu sangat banyak dan umur kita tidak cukup banyak untuk mempelajari semua ilmu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari beberapa hal yang tadi disampaikan, semoga kita bisa lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Karena suatu ketika pernah seseorang bertanya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kan periwayat hadis paling banyak, ya kan? Jadi semua orang kalau misal bertanya berkaitan tentang agama itu nanyanya ke Abu Hurairah. Suatu ketika Abu Hurairah ditanya tentang bagaimana Rasulullah ketika tidur dalam keadaan junub lalu bangun melebihi subuh, waktu subuh. Lalu seseorang ini bertanya kepada Abu Hurairah, apakah kita tetap berpuasa pada hari itu atau tidak? Lalu Abu Hurairah menjawab apa? Menjawab tidak. Tidak sah gitu tuh. Kalau kita bangun dalam keadaan junub sedangkan melewati waktu subuh, itu tidak sah, kata Abu Hurairah. Lalu seseorang ini bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma, dan Ibunda Aisyah mengatakan sah, bahwa Rasulullah pernah melakukan hal itu. Lalu seseorang ini kembali bertanya kepada Abu Hurairah bahwa pendapatmu wahai Abu Hurairah itu salah. Lalu apa jawaban Abu Hurairah? Kalau orang hari ini mungkin mengatakan lah Ibunda Aisyah cuma perempuan gitu, tahu apa sih gitu tuh. Atau saya sudah hafal 5.000 hadis sedangkan Ibunda Aisyah hanya 2.000 hadis. Mungkin ketika disalahkan akan berkata demikian kan, nggak terima gitu tuh. Tapi apa jawaban Ibunda Aisyah? Jawaban Abu Hurairah, ya Ibunda Aisyah lebih tahu karena beliau bersama Nabi gitu. Jadi seseorang yang sudah di level paling tinggi tingkatannya dalam memiliki ilmu itu semakin tawadu, semakin tidak merasa memiliki apa-apa gitu tuh. Berbeda kalau misal orang yang baru belajar gitu. Mungkin kita saat ini berada di level yang baru belajar, sehingga tidak menutup kemungkinan di dalam diri kita ada rasa sombong lebih baik dari yang lain. Ketika mendapati sesuatu yang berbeda, menganggap bahwa sesuatu yang berbeda itu adalah sebuah kesalahan gitu. Mungkin ada perasaan kayak gitu, tapi ya udah gitu, jangan diungkapin karena kita belum mengetahui ilmunya secara detail, secara mendalam. Jadi ya diam aja gitu kalau memang ada perasaan kayak gitu, karena memang kita masih berada di tingkatan awal, dan perasaan kayak gitu tuh hal yang wajar lah, cuma jangan disampaikan, jangan diutarakan gitu kepada orang lain ketika kita mendapati sesuatu yang berbeda dari orang lain lakukan. Karena bisa jadi orang lain lakukan juga punya dalil, punya hujah gitu tuh untuk melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Harapannya semoga singkat, bisa bermanfaat. Artinya kalau bermanfaat itu kita amalkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Misal saya biasanya menyampaikan tentang hadis harian, semoga yang disampaikan itu bisa diamalkan dalam kita bersosial dengan masyarakat, dengan yang lainnya, agar ilmu yang disampaikan bermanfaat. Dan kalau sudah bermanfaat, insya Allah akan melahirkan manfaat-manfaat yang lain. Mungkin itu saja untuk kesempatan ini. Mari di akhir sama-sama kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Semoga segala aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah segala aktivitas kami di tempat ini menjadi aktivitas yang Engkau ridhoi, menjadi aktivitas yang Engkau berkahi. Ya Allah, bumi ini milik-Mu ya Allah. Seluruh yang ada di antaranya adalah milik-Mu. Bahkan jiwa raga kami pun berada di genggaman tangan-Mu.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen.